Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut bahas saham-saham yang bisa kita rekomendasikan kepada teman-teman yang mungkin baru terjun ke dunia saham. Jadi di sebelumnya kita pernah bahas saham-saham seperti AKRA, BTPN, CK, dan BTPS. Hari ini kita akan bahas saham MAIN dan juga saham XL. Jadi pertama kita bahas dulu saham MAIN. Harga saham sekarang berada di angka 680. Ya, 680. Seperti biasa kita tarik-tarik garis support dan resistennya. Kita ngambil dulu opening dari candle ini di 660. Jadi habis itu closing candle ini di 620. Habis itu ngambil closing dari candle ini di 745. Oke. Jadi ini adalah garis support dan resistennya saham MAIN. Dan next level kita ngambil di sini deh ya. Di sini angkanya sekitar high-nya berapa nih? 885 ya. Kita ngambil 885 sebagai resist kedua. Jadi kalau misalnya angka 680 kita tarik potensial gainnya ke 745, ini ada sekitar 9%, lumayan. Naik ke atas ini ada sekitar 30%. Jadi saham MAIN ini saya juga lagi tunggu laporan keuangan kuartal 3-nya, masih belum keluar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum memiliki MAIN, mungkin ini bisa jadikan consideration. Mungkin ya Anda punya dana lebih, bisa alokasikan ke saham ini. Jadi dia punya potensi kenaikan ya 10 sampai 30%. Ini saham MAIN saya sudah hold ya dari 610 nggak salah, dari sekitar sini deh. Sekitar sini saya udah hold, dia turun, saya nggak average down, biarin aja sampai dia naik, saya tambah lagi. Kenapa nggak dibawa tambah? Karena saya tidak pernah average down saham. Ya, selalu saya ngajarin, saya nggak mau teman-teman itu belajar average down saham, itu nggak benar. Ini dia turun, saya nggak average down sedikit pun, saya nggak beli sampai dia naik. Saya beli di angka 610, dia naik ke 620 saya beli. Ya, bukan 610 loh, naik ke 620 saya beli. Jadi saya nggak average down. Kenapa saya beli? Ya saya punya gimana ya, confidence untuk saham ini. Dia setidaknya naik ke 660, tutup gap sini nih, di sini ada gap ya, dan ya dia udah naik ke 680 sekarang. Jadi kalau misalnya saya beli kemarin di 620 ke 680, saya sudah cuan hampir 10% ya. Jadi average up, bukan average up namanya ya. Jadi kalau misalnya kita beli saham di level sweet spotnya kita, itu kita berasa nyaman gitu loh. Kalau misalnya saya beli di 610 kemarin, turun ke bawah ini saya nggak beli. Kenapa? Karena saya nggak nyaman. Saya nggak tahu bottom line-nya itu di mana. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bahas saham kedua, yaitu XL. XL. Sama halnya nih XL. XL kemarin saya beli di sekitar sini. Di 2540 saya beli, saya harapin dia naik setidaknya ya ke 2800 waktu itu. Tahu-taunya dia turun di bawah 2000, amsyong gitu kan. Sama halnya seperti MAIN, saya tidak average down, saya biarin aja karena kebetulan saham XL ini ya paling cuma 4% dari portofolio saya. Jadi saya ya biarin aja lah. Dia turun, dia naik sebentar, kasih harapan kan, turun PHP, dia turun lagi dia. Setelah itu naik dia ke 2530. Saya beli di 2530 kemarin. Dan apakah saya akan tambah di 2530 lagi? Maybe yes. Seperti biasa kita tarik dulu garis support dan resistnya ya. Kita ngambil closingnya ini 2310. Kita jadikan ini sebagai area support. Habis itu ngambil candlenya ini, openingnya di 2450.
Habis itu kita ngambil lagi closing dari ini 2730. Oke, 2730. Habis itu ngambil lagi height-nya level ini, height-nya candle ini di 3070. Oke. Jadi ini adalah support resist dari saham XL. Angka sekarang 2530. Jadi kalau misalnya kita ngambil ya, kita ngambil potensi kenaikannya di 2530 ke 2730, ini ada sekitar 7,8% gitu ya. Kalau misalnya ke 3070 ini ada sekitar 20%. Jadi masih lumayan. Bagi teman-teman yang kemarin beberapa waktu dulu kan banyak tuh orang lagi istilahnya lagi ngeremehin saham Telkom ya. Jadi waktu itu aku bilang saham Telkom tuh masih layak di hold. Jadi kalau misalnya Anda punya saham Telkom sekarang pasti sudah senyum gitu ya. Teman saya beli di 2600, sekarang udah 20% lebih. Jadi kalau misalnya Anda hold perusahaan yang bagus, ada confidence dalam jangka yang pendek ya, harga saham bisa balik ke arah ataupun ke level yang seharusnya, Anda hold aja. Tapi Anda tidak boleh terlalu bias terhadap suatu saham gitu loh. Anda confident banget terhadap satu saham itu juga nggak betul. Ya, lihat aja saham Matahari ya, LPPF 20.000, sekarang sisa 1.000. Ya, kita coba lihat sedikit LPPF ya. Kita sudah hari ini kita bahas main sama XL. Jadi main punya 10 sampai 30% potensi untuk kenaikannya. XL punya sekitar 7,7 sampai 20% potensi kenaikannya. Bagi teman-teman yang belum beli main dan XL, mungkin video ini bisa jadikan referensi. Jadi kita bahas sedikit tentang LPPF. Tadi kita bilang kita tidak boleh terlalu bias terhadap satu saham. Ya. Tidak ada jaminan kalau misalnya saham Telkom nggak mungkin gocap. Tidak ada. Tidak ada jaminan bahwa saham Pegas tidak mungkin gocap. Tidak ada. Anda bisa lihat sahamnya Lipo, sahamnya LPPF. Ini dari 20.000 ke 1.000. Jadi kemarin ini sempat nyentuh angka low point-nya berapa nih? Low 785, break 800. Bayangin, break 800. Lalu dia mental dari sini ke 1.300. Jadi orang merasa sudah cuan 65%. Padahal dia nggak lihat ya. Dia nggak lihat dari 20.000 ke sini berapa sih ruginya. Oh, tak usah bahas 20.000 lah, terlalu jauh. Oke ya. Kita bahas awal tahun. Kita bahas awal tahun aja. Awal tahun dia di angka 4.000. Sekarang di angka 1.300. Oh, jangan bahas awal tahun karena ada corona. Oke, kita lihat 1.300 ini dia bisa balik kemana lagi ya. Kalaupun dia balik lagi ke 4.000, menurut Anda saham ini Anda mau koleksi nggak? Kalau saya sendiri saya nggak mau ngambil resiko karena saya tidak suka saham yang saya tidak suka. Jadi kita bahas lagi saham-saham yang sebelumnya kita pernah bahas. Saya tuh sukanya kayak gini. Kalau misalnya kita pernah bahas saham A ya, lalu selang beberapa waktu kita coba ngulas lagi saham A gitu loh. Karena kita mau tahu performance-nya yang kita review itu gimana ya. Sebelumnya kita pernah bahas AKRA. AKRA kemarin saya bahas di sini dan target saya di 3.400. Biasanya saya nggak lihat volume ya. Biasanya saya nggak lihat volume ini, jadi ini kebetulan aja lah saya tampilkan gitu loh. Biasanya kalau misalnya saya review, saya biasanya ini saya remove ya, saya remove. Tapi untuk video kali ini ya dibiarin aja lah, soalnya ada nggak ada pun nggak ngaruh juga. Jadi kemarin kita bahas itu di sekitar sini deh ya, harga sahamnya belum naik malah turun, tapi turunnya nggak banyak. Jadi AKRA target saya di 3.400. Kita lihat apakah bisa berhasil atau enggak. Lalu kemarin kita juga ada pernah ngulas BTPN. Ya, BTPN. Oh, kita ngulas BTPN kemarin di sekitar sini deh. Harganya sudah naik berapa persen ya?
10%. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli, ya selamat, Anda sudah cuan 10%. Bagi yang belum, ya I don't know. Dan kemarin juga pernah kita bahas CK, yang ini salah satu grup Wilmar, dan mungkin Anda jarang dengar CK ya, karena mungkin kurang liquidnya saham ini gitu ya. Tapi kurang liquid itu bukan berarti saham ini nggak bagus. Jadi kemarin kita bahasnya itu di sini. Waktu itu kalau nggak salah saya bahas bareng sahamnya BTPS. Jadi saya harapin dia tutup gap di sini. Ya, di sini ada gap. Dan dia menembus dan bikin all time high lagi. Ini sahamnya CK. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ya berhasil beli, mungkin ya udah hijau lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Ya 3% lah. Lumayan. Lalu ada lagi saham BTPS. Ini sama BTPS satu grup ya. Oh, ini turun dikit gitu ya. Ini juga saya harapin dia beri all time high ke atas, di atas 5.000 deh. Cuman ya ini ada sedikit resiko dikit sih, karena saham ini saya nilai agak overweight gitu ya. Terlalu berat ya. Jadi kalau misalnya sahamnya terlalu berat, itu sedikit berbahaya gitu. Cuman ya BTPS gitu loh, dia itu kadang bergerak di luar dari kebiasaan, dia luar dari normal gitu. Jadi kita sudah mulas hari ini main sama XL, dan juga kita sudah lihat performa-performa yang kita rekomendasikan sebelumnya. Yang sahamnya BTPN sudah naik, CK sudah naik, yang belum AKRA dan BTPS. Kita kembali lagi memain, kita lihat apakah dalam bulan-bulan atau dalam minggu-minggu ke depan saham main dan XL akan bergerak sesuai dengan yang kita mau. Mungkin sekian videonya, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.